Halo, perkenalkan nama saya Nur Halim dari BINUS Online Learning dengan jurusan akuntansi. Saya Ari Rianto dari Business Online Learning dengan jurusan akuntansi. Saya Sabina Venda Maharani dari Binus Online Learning jurusan Accounting. Kami akan mempresentasikan tentang investasi untuk financial freedom. Jadi apa sih itu investasi gitu? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk financial freedom sendiri adalah kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh atas keuangannya dan tidak perlu bekerja aktif untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, kaitan investasi dengan financial freedom itu apa sih gitu? Jadi di mana memungkinkan seseorang memiliki beragam sumber pendapatan, ya, tidak hanya bergantung pada gaji atau pendapatan tetap gitu kan, dan tetapi bisa membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan, atau asuransi dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip dasar kebebasan finansial di mana ada tiga prinsip, yaitu pengelolaan keuangan yang tepat, di mana kita mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar keuangan tuh lebih efisien dan terkendali. Kemudian yang kedua, mengutamakan tabungan dan investasi dengan menyisihkan minimal 20% dari penghasilan. Ya, di mana untuk dialokasikan ke aset produktif gitu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga itu membangun pendapatan, membangun pendapatan pasif melalui instrumen seperti dividen saham atau properti sewa atau bisnis, sehingga menghasilkan penghasilan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pekerjaan aktif. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, prinsip-prinsip tiga prinsip utama ini secara konsisten, kita bisa menuju gitu kebebasan finansial lebih terarah dan realistis. Ya. Kemudian apa sih macam-macam investasi ya biar kita bisa tahu gitu. Pertama, deposito, yaitu produk simpanan berjangka panjang dengan tingkat bunga tetap dan jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau yang disebut dengan LPS. Biasanya tuh deposito kebanyakan ada di bank-bank swasta maupun bank-bank dalam negeri ya. Terus yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang negara ya yang diterbitkan oleh pemerintah seperti obligasi retail Indonesia atau suku retail gitu. Jadi perusahaan apa namanya negara memberikan uang ke seseorang dengan bentuk surat utang gitu dan mendapatkan apa namanya bunga gitu. Kedua, reksadana atau pasar uang. Jenis investasi ini di mana ada beberapa ya. Kita dikumpulkan beberapa dana dari investor, kemudian dikumpulkan jadi satu apa namanya manajemen keuangan, kemudian diinvestasikan ke pasar modal. Itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang memang support untuk reksadana pasar uang seperti Bibit atau lain-lain gitu. Kemudian saham. Saham ini tuh sendiri, sorry. Saham ini yaitu merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan gitu. Jadi biasanya saham itu dikeluarkan dari perusahaan untuk mendapatkan modal untuk perusahaan, kemudian dibeli dari masyarakat dan bisa mendapatkan seperti dividen gitu dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada, sorry, yang kelima ada cryptocurrency, yaitu mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, produk ini seperti Bitcoin atau Ethereum ya.
Kemudian yang terakhir ada emas dan properti. Investasi investasi dalam bentuk emas atau tanah atau rumah yang di mana keuntungannya ini untuk memperoleh nilai aset atau kenaikan dari harga tersebut yang disebut capital gain ya. Nah, selanjutnya ada ini. Kenapa sih investasi itu penting ya? Nah, investasi ini penting pertama untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan. Kemudian pertama, ketika kita mau udah memahami gimana cara kerjanya investasi, kita bisa merasa apa namanya bisa mengelola uang tersebut secara percaya diri gitu. Karena ini kita udah harus mengertikan dari awalnya investasi itu seperti apa. Terus edukasi investasi ini memberikan kendali penuh atas keputusan finansial kita gitu. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau tekanan dari pihak lain. Kepercayaan diri ini penting untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang gitu. Jadi awalnya kita kenapa tuh penting mempelajari investasi ini buat pertama percaya diri, terus yang kedua mengenali tanda-tanda investasi bodong. Nah, karena banyak apa namanya yang mengatasnamakan investasi atau apa gitu kan. Jadi karena kita sudah belajar dari awal apa itu investasi, nah kita bisa tahu nih tanda-tanda investasi yang memang bodong atau penipuan gitu kan. Salah satu cirinya investasi bodong menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat dengan risiko minimal. Nah, karena kita sudah mengetahui investasi itu apa, terus jenis-jenisnya seperti apa gitu kan, kita bisa mengenali investasi yang mana yang benar ataupun mana yang penipuan. Selanjutnya untuk yang ketiga, memahami instrumen investasi secara mendalam. Nah, kenapa penting? Ini karena kita bisa mengenali tuh produk. Misalnya dari mana kita mau menaruh saham atau bagaimana kita mengetahui prospek jangka panjang dari bisnis tersebut, terus kondisi pasar dan lain-lain gitu kan. Terus pengetahuan ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terukur. Oke. Hmm, oke. Selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh Sabina ya. Ya, baik. Seperti yang banyak orang tahu, investasi bukan hanya soal menanam uang, tetapi tentang merancang masa depan yang diinginkan. Dalam perjalanan menuju financial freedom, kita harus memiliki strategi yang tepat karena hal tersebut adalah sebuah kunci. Strategi yang pertama itu menetapkan tujuan finansial yang jelas. Memulai investasi tanpa tujuannya spesifik seperti berlayar tanpa peta. Kita mungkin bergerak, tapi belum tentu sampai ke tujuan. Oleh karena itu, langkah pertama ini adalah menetapkan goals yang jelas dan terukur. Misalnya, dalam 15 tahun, saya ingin memiliki pendapatan pasif 10 juta per bulan. Dengan tujuan seperti ini, kita punya arah dan bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan. Ingat, tujuan yang baik harus realistis, spesifik, dan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi kita. Yang kedua, diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Jika ada satu prinsip investasi yang wajib kita ikuti, yaitu jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Nah, diversifikasi ini merupakan strategi untuk melindungi investasi yang kita miliki dari resiko fluktuasi pasar. Misalnya, kita harus mengalokasikan 50% ke obligasi pemerintah, 30% ke saham dividen yang instrumen dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti properti atau reksadana saham. Dengan diversifikasi, kita tidak hanya memaksimalkan peluang keuntungan, tetapi juga meminimalkan resiko kerugian. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Pasar investasi itu seperti cuaca. Nah, maksudnya itu pasar investasi selalu berubah dan terkadang sulit diprediksi atau sifatnya dinamis ya. Karena itu penting untuk mengevaluasi portofolio kita secara berkala. Misalnya
alokasi investasi masih sesuai dengan tujuan awal atau tidak gitu. Jika iya, maka kita perlu melakukan penyesuaian, misalnya menambah alokasi pada aset-aset yang lebih stabil seperti obligasi atau deposito untuk menjaga keamanan. Jadi, strategi investasi menuju financial freedom bisa dirangkum dalam 3 langkah yang tadi ya. Diversifikasi untuk mengelola resiko dan evaluasi secara berkala untuk mengukur sesuai atau tidak dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Ari. Langkah praktis memulai berinvestasi. Tahap pertama dalam memulai investasi adalah menentukan profil risiko. Apa sih profil risiko tersebut? Profil risiko adalah ukuran sejauh mana Anda dapat menerima risiko dalam berinvestasi. Pemahaman ini penting untuk menyelesaikan strategi investasi dengan kenyamanan dan tujuan finansial Anda, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Terdapat 3 jenis profil risiko yang kita kenal secara umum. Yang pertama, profil konservatif yang lebih mengutamakan keamanan modal meskipun imbal hasil dari yang diperoleh cenderung kecil. Tipe ini cocok untuk investor yang ingin meminimalkan risiko dan biasanya memilih obligasi pemerintah atau reksadana pasar uang. Yang kedua, profil moderat, yaitu tipe investor yang bersedia menerima risiko sedang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Pilihan investasi untuk tipe ini berupa reksadana tetap, saham dividen, atau portofolio campuran. Investor dengan profil moderat biasanya mencari keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Yang ketiga, profil agresif, yaitu tipe investor yang siap menghadapi risiko tinggi demi potensi imbal yang cukup besar. Instrumen yang sesuai untuk tipe ini meliputi saham pertumbuhan, reksadana saham, dan cryptocurrency. Profil ini cocok bagi investor yang memiliki tujuan jangka panjang dan berfokus pada pertumbuhan pasar modal. Menentukan profil risiko yang sangat penting karena dapat membantu Anda memilih instrumen investasi yang tepat untuk menoleh ekspektasi terhadap hasil investasi. Selain itu, langkah ini juga dapat mengurangi tekanan emosional yang mungkin timbul akibat volatilitas pasar. Setelah profil risiko ini Anda tentukan, merancang strategi investasi optimal. Slide selanjutnya. Tahap kedua memulai dari nominal kecil. Tahap kedua dalam memenuhi investasi adalah memahami bahwa Anda tidak perlu modal besar untuk memulai. Banyak berinvestasi karena mengira investasi membutuhkan dana yang besar. Namun saat ini banyak platform investasi yang memungkinkan kita memulai dengan nominal kecil. Misalnya Anda bisa berinvestasi mulai dari 10.000 untuk reksadana atau 100.000 untuk saham. Langkah kecil ini sangat bermanfaat untuk membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten. Dapat mempelajari seluk-beluk dunia investasi tanpa merasa tertekan oleh risiko yang besar. Dengan memulai dari nominal kecil, Anda dapat lebih percaya diri dalam mengambil langkah menuju tujuan finansial Anda. Selanjutnya, oke, tahap selanjutnya pelajari dasar-dasar investasi sebelum memulai. Sebelum memulai berinvestasi, penting untuk memahami cara kerja instrumen investasi yang akan Anda pilih. Jika Anda tertarik pada saham, pelajari cara perusahaan untuk memahami kinerja dengan pergerakan pasar modal. Sementara itu, jika memiliki reksadana, pastikan Anda mengetahui bagaimana manajer investasi mengelola dana tersebut dan strategi yang apa yang dia gunakan. Pemahaman dasar seperti ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terhindar dari resiko yang tidak perlu. Bekal dari pengetahuan yang cukup, Anda dapat menjalani perjalanan investasi dengan lebih percaya diri dan terarah. Slide selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah disiplin dan konsistensi dalam berinvestasi. Investasi bukanlah cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Sebaliknya, investasi membutuhkan disiplin dan konsistensi yang berkelanjutan. Sebagian dari penghasilan kita perlu disisihkan secara rutin dan dialokasikan untuk berinvestasi.
Hanya dengan cara inilah kita bisa mencapai tujuan finansial jangka panjang yang kita idam-idamkan. Kelola uang secara teratur, meskipun mungkin terasa sulit di awal, akan memberikan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang. Hal ini akan membangun kedisiplinan dan konsistensi yang dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial. Bayangkan jika kita secara konsisten menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi, lama-kelamaan dana tersebut akan tumbuh secara. Terkadang proses ini terasa berat dan penuh tantangan, namun dengan terus berkomitmen dan menjaga konsistensi, kita dapat melihat hasilnya dalam jangka panjang. Sedikit demi sedikit, investasi yang kita lakukan akan semakin besar dan memberikan kita kebebasan finansial yang kita dambakan. Oleh karena itu, disiplin dan konsistensi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang kita. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah investasi adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial atau financial freedom. Dan alokasi untuk tabungan dan investasi serta membangun pendapatan pasif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Edukasi dan literasi finansial memainkan peran penting dalam memastikan keputusan investasi yang bijaksana dan menghindari resiko yang tidak perlu. Melalui penerapan seperti itu, seperti di- diversifikasi portofolio, dollar cost, averaging, dan inflasi berkala, tujuan finansial terukur dapat tercapai lebih efektif dan terukur. Dengan pemahaman yang lebih baik serta kedisiplinan yang konsisten, investasi dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kebebasan. Untuk referensinya, kami mendapatkan dari beberapa tulisan seperti CNN Indonesia tahun 2023 4 Juli dengan judul Apakah itu Investasi? Pengertian dan jenis contohnya. Salah satunya juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan judul Mewujudkan Impian Financial Freedom, langkah-langkah menuju kemandirian keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan ada juga jurnal dari Graham B dan rekan mengenai security analyst, prinsipal dan teknik. Baik, demikian presentasi dari kami. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.